Saya berbicara dengan hati. Saya bukan berbicara dengan logika saya. Dan semoga ini bisa masuk ke dalam hati. Setelah ini kita akan terbebas dari dualitas. Nah, terbebas dari dualitas namanya kita sudah ganjil. Makanya Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil. Nah, diintip tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ya Allah. Yang ngasih nama itu tanggal 21 kita. Yang ngasih nama itu tanggal 23 kita. Jadi kita yang memberi nama, kita yang menjebak sendiri. Tuhan tidak pernah ngasih nama-nama itu. Yang bikin kalender kan kita. Yang menyatakan ini ganjil, ini genap kita. Kan yang menetapkan Ramadan ini tanggal 1-nya kapan? Kita juga. Hadirin. Kalau ingin mencapai kebaikan di atas 1000 bulan, kuncinya cuma satu. Oke teman-teman, kita langsung aja lihat videonya. Saya berbicara dengan hati. Saya bukan berbicara dengan logika saya. Dan semoga ini bisa masuk ke dalam hati. Setelah ini kita akan terbebas dari dualitas. Nah, terbebas dari dualitas namanya kita sudah ganjil. Makanya Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil. Nah, diintip tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ya Allah. Yang ngasih nama itu tanggal 21 kita. Yang ngasih nama itu tanggal 23 kita. Jadi kita yang memberi nama, kita yang menjebak sendiri. Tuhan tidak pernah ngasih nama-nama itu. Yang bikin kalender kan kita. Yang menyatakan ini ganjil, ini genap kita. Kan yang menetapkan Ramadan ini tanggal 1-nya kapan? Kita juga. Hadirin. Kalau ingin mencapai kebaikan di atas 1000 bulan, kuncinya cuma satu. Ganjilkan sudut pandang kita. Dari yang biasa genap, terjebak oleh dualitas. Jangan terjebak benar salah. Terima semua yang terjadi sebagai kebenaran. Di situ kita akan mengalami Lailatul Qadar. Yang sebenarnya, yang hakikat. Saya tidak bicara Lailatul Qadar dalam dimensi yang lebih luas ya. Ini hanya permukaan depannya saja. Makanya di Quran surat Al-Fajr dikatakan, kita akan bisa mencapai fajar kalau kita bisa melampaui yang genap menuju yang ganjil. Pandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah, jangan dari sudut pandang pikiran kita yang terjebak oleh benar salah. Pertanyaan berikutnya. Ini saya lagi ngetik-ngetik, pengen nanya-nanya aja sama Bapak Ibu. Pokoknya yang datang di intuisi saya ini pertanyaannya. Coba, aturan manusia, aturan Tuhan. Pilih mana? Ya aturan manusia perlu, aturan Tuhan apalagi. Betul nggak? Tapi yang sering kita pakai yang mana? Pak, kalau saya lagi berenang, puasa, ketelan itu air 1 kolam renang, batal apa tidak? Biasanya suka ada yang menjelaskan tuh, oh ini hukumnya, itu aturan Tuhan, aturan manusia. Aturan Tuhan itu namanya hukum alam. Aturan Tuhan itu namanya sunatullah. Dan sunatullah itu tidak bisa direkayasa. Setiap sebab akan menimbulkan akibat. Dulu nih, ketika di bumi belum ada agama, sudah ada nggak hukum sebab akibat? Sudah ada nggak sunatullah? Sudah ada nggak hukum Tuhan? Sudah ada. Karena semesta ini diciptakan berdasarkan hukum sebab akibat. Jadi sebetulnya kalau ingin belajar tentang aturan Tuhan, silahkan. Bikin sebab apa, lihat akibatnya. Bikin sebab apa, lihat akibatnya. Itulah aturan Tuhan. Apakah kita perlu bertanya,
kepada siapa gitu yang dianggap pintar oleh kita? Enggak perlu. Coba Bapak Ibu sederhana aja. Pernah bohong enggak? Gelisah enggak? Enggak usah nanya. Pak Ustadz, mohon maaf. Kalau saya bohong, hukumnya bagaimana? Enggak usah. Enggak usah. Nanti ada aturan manusia. Aturan Tuhannya sudah kita rasakan. Begitu berbohong kita gelisah, itu aturan Tuhan. Dan aturan Tuhan tidak bisa nepotisme, tidak bisa KKN. Begitu, ya begitu. Kamu percaya gravitasi, tidak percaya gravitasi, kalau kamu jatuh pasti ke bumi. Itu aja. Dan aturan Tuhan itu saklek, tidak bisa ditawar-tawar. Paham? Oke, sebetulnya ini bukan kajian kita hari ini kuesioner aja supaya pemanasan. Mengikuti ajaran dari kitab suci atau menemukan yang suci di semua kitab? Mengikuti ajaran dari kitab suci atau menemukan yang suci di semua kitab? Dua-duanya. Kita mengikuti ajaran kitab suci, yes. Tapi jauh lebih penting lagi kita menemukan yang suci di semua kitab. Karena kitab itu dimensinya sangat luas. Saya mau nanya Bapak Ibu, apakah tubuh kita kitab? Kitab. Bahkan orang-orang bijaksana mengatakan tubuh manusia adalah kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Yang ini buatan Allah, ditulis oleh Allah dengan penanya sendiri. Makanya di Quran Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan setiap kita apa yang kita tidak tahu dengan penanya sendiri. Sekarang saya mau tanya, kira-kira penanya Allah ada kesalahan apa tidak? Beda kan dengan penanya kamu? Betul nggak? Iya. Kadang-kadang kita juga nulis sering bohong. Penanya Allah nggak mungkin bohong. Dan Allah mengajarkan yang kita tidak tahu dengan penanya sendiri. Tapi syaratnya kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah pentingnya kita kenal jati diri kita sendiri. Karena yang tidak kenal jati dirinya tidak bisa Iqra. Yang dibaca tulisan lagi, tulisan lagi, tulisan lagi. Gak bisa membaca kitab yang hidup. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu. Sudah bisa membaca pesan-pesan yang ada di tubuh ini? Sudah bisa belum? Tuh. Padahal Allah mengatakan Iqra kitabaka, baca kitabmu, baca kitabmu. Kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Justru Allah itu menyuruh kita membaca kitab kita, kitab diri kita. Dan diri ini pasti dua, satu yang lahir, satu yang batin. Yang lahir saja belum bisa membacanya, apalagi yang batin. Mau sampai kapan kita menjadi bodoh tentang diri kita sendiri? Itu yang menyebabkan hidup kita terlunta-lunta, tersandung-sandung dalam berbagai macam masalah. Karena kita tidak tahu cara menggunakan tubuh ini dengan baik. Bapak Ibu, jujur. Sekarang saya tanya. Siapa yang menciptakan tubuh ini? Siapa yang menciptakan tubuh ini? Allah. Apakah Allah menciptakan tubuh ini dengan bentuk yang semacam ini? Ada rencana dia? Pasti. Pertanyaan saya, apakah kita menggunakan tubuh kita sesuai dengan rencana dia merencanakan tubuh ini? Jujur, jawab. Kita menggunakan tubuh sebagaimana diajarkan lingkungan. Betul? Kesal sama orang lain juga nonjok, kita juga nonjok. Kesal sama orang lain juga nendang, kita juga nendang. Kalau kita bicara tentang rahasia tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, subhanallah.
adalah alat komunikasi yang dipakai oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan diri kita. Nanti sebentar lagi saya tunjukkan. Pernah nggak Bapak Ibu memperhatikan lagi santai, kenapa ya jari-jari saya kok 5, kok jempol misah sendiri, kok jarak jempol dengan telunjuk segini untuk apa ya? Kok jarak telunjuk dengan jari tengah segini untuk apa ya? Jari tengah dengan jari manis jaraknya segini untuk apa ya? Jari manis dengan kelingking jaraknya segini untuk apa ya? Kok yang paling panjang jari tengah ya? Buat apa ya? Pernah gak nanya? Subhanallah. Bagaimana kita bisa mengetahui diri sejati kita yang gaib, yang tidak kelihatan, yang nampak saja kelihatan tidak pernah dipertanyakan. Pada Allah mengatakan di Quran, huwallazi yusawwirkum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah sang musyawir, arsitek agung yang merencanakan tubuh ini, yang menciptakan tubuh ini dengan penuh dengan rencana. Subhanallah. Kita lalai tentang diri kita sendiri. Makanya kita tidak bisa menghormati tubuh yang indah ini. Dimasukkan sampah-sampah ke sini. Padahal ini adalah kitab suci tertua yang diciptakan Tuhan dengan tangannya sendiri. Harusnya tubuh ini dijaga kesuciannya, dihormati tubuh ini. Hanya berterima kasih saja kepada tangan, tidak pernah. Makanya ada sahabat saya, dia sakit, tangan kirinya sakit. Begitu nyampe di rumah sakit ditanya sama dokter, yang sakit kamu apa? Ini pelayan saya dok. Loh, mana pelayannya? Ini dok. Dia nunjuk ke sini. Bingung dokter. Karena di pikiran dokter yang namanya pelayan ya yang suka melayani di rumah. Kita lupa bahwa tangan ini adalah pelayan yang paling agung. Coba dari sejak tadi pagi kita bangun sampai jam sekarang. Kalau ditanya berapa ribu pelayanan yang sudah dilakukan oleh tangan kita. Yang kiri dan yang kanan. Coba sejak tadi bangun. Bereskan kasur. Betul? Bereskan tempat tidur, betul nggak? Mandi, ngambil gayung, sikat gigi, mencet odol, betul nggak? Berkumur-kumur, coba. Udah berapa jasa tangan ini? Pernah nggak kita mengatakan thank you pada tangan atau I love you pada tangan? Nggak pernah. Makanya banyak yang sakit tangannya. Saya kalau bangun pagi, yang pertama saya lakukan setelah saya meditasi, berterima kasih kepada Allah, saya berterima kasih pada seluruh anggota tubuh saya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya pegang satu-satu dengan penuh cinta. Terima kasih tangan kiri kamu keren, terima kasih tangan kanan kamu keren. Saya tidak pernah membeda-bedakan tangan kiri dengan tangan kanan. Sama sempurnanya. Karena kalau tangan kanan saya sakit yang rawat tangan kiri. Saya tidak pernah mengatakan ini tangan setan, ini tangan Tuhan, enggak pernah. Dua-duanya adalah tangan saya, sempurna pemberian Tuhan. Maka saya tidak pernah mendiskreditkan tangan kiri dan kanan saya. Karena dua-duanya sama sempurnanya. Makanya Nabi Muhammad ketika wudhu secara syariat. Beliau itu sebenarnya berdialog dengan tubuh sebetulnya. Coba ketika beliau membasuh wajah. Beliau doanya apa? Ya Allah putihkan wajahku dengan cahayamu. Kan dialog dengan tubuh sebetulnya. Ya toh? Ketika memasukkan air ke hidung, ya Allah masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Itu dialog dengan tubuh sebetulnya. Dan lain-lain ya. Silakan belajar ilmu fikih yang berkesadaran. Jangan cuman wudhu itu cuman sibuk dengan gerakan tanpa kesadaran. Habis wudhu juga kita tidak sadar. Banyak gak masalah kita? Bertumpuk gak masalah kita? Gak diurai dari dulu. Nah sekarang malah bingung. Ya, lihat tubuh aja dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak tahu buat apa. Taunya ya sesuai dengan kebanyakan orang menggunakannya. Bahkan Allah menciptakan tubuh ini adalah kendaraan terhebat yang bisa mengantarkan jiwa kita untuk bisa mengenali siapa sesungguhnya Tuhan kita.
tubuh ini. Hidup dalam pikiran atau hidup dalam kesadaran? Jawab. Hidup dalam pikiran atau hidup dalam kesadaran? Gitu. Apa sih akibatnya hidup dalam pikiran? Pikiran akan mengendalikan kita. Begitu hidup dalam kesadaran, kesadaran akan mengendalikan kita. Bahkan kesadaran bisa mengendalikan pikiran. Kenapa? Karena pikiran itu hanya aspek kecil dari kesadaran. Tetapi banyak manusia yang mengidentikan dirinya sebagai pikiran. Lupa bahwa sebetulnya dia bukan pikiran, dia bukan tubuh, dia bukan perasaan. Dia melampaui semua itu. Dia adalah sang kesadaran. Dia pengamat bagi pikirannya sendiri. Kita bukan jadi pengamat. Kita larut dalam pikiran kita sendiri. Betul? Harusnya kita di pinggir sungai melihat ya aliran sungai yang besar. Malah kita melemparkan diri kita ke tengah sungai. Larut dalam aliran sungai. Itulah kehidupan kita. Saya tahu ya wajah-wajahnya. Ini wajah-wajah yang sering larut dalam pikirannya. Apa kata pikiran diikuti. Bahkan saat pikiran berbohong pun diikuti. Mau ngaji ke sini aja kata pikiran. Jangan-jangan macet. Langsung gak ngaji. Betul gak? Wah ini ya menjelang Lebaran. Jangan-jangan macet, itu kan pikiran tuh suka begitu. Menciptakan imajinasi yang negatif seolah-olah itu kenyataan. Tapi oleh kita apa yang dikatakan pikiran diikuti? Diikuti. Kenapa? Lebih dominan pikiran daripada kesadaran. Kenapa? Karena kita belum belajar kesadaran. Karena kita belum belajar mengendalikan pikiran. Yang setiap hari yang terjadi adalah kita dikendalikan oleh pikiran. Mau nanya sama saya. Tahu nggak Bapak Ibu bedanya orang yang berpikir dengan orang yang tidak berpikir? Tahu bedanya? Belum tahu? Berpikir berarti menggunakan pikiran. Siapa pengguna pikiran? Kesadaran. Jadi orang yang kesadarannya menggunakan pikiran sebagai instrumen, itulah yang disebut dengan orang yang berpikir. Siapa orang yang tidak berpikir? Orang yang digunakan oleh pikirannya. Siapa yang digunakan oleh pikiran? Kesadarannya. Maka tubuh ini ibarat mobil kendaraan. Pikiran itu ibarat supir. Dan kesadaran itu ibarat penumpang. Yaitu jiwa kita. Nah selama ini manusia dikendalikan oleh pikirannya, bukan oleh jiwanya. Padahal sumber dari kebaikan itu adanya di kesadaran. Makanya akhirnya manusia sering terjebak untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Jujur sekali lagi, hidup dalam pikiran atau hidup dalam kesadaran? Pertanyaan berikutnya kalau begitu, kapan kita mau hidup dalam kesadaran? Aduh Bapak Ibu, saya tidak bisa melukiskan. Kalau hidup dalam kesadaran enaknya kayak apa? Nyaris gak ada masalah. Semua masalah berasal dari pikiran. Karena pikiran itu masih terjebak benar salah, baik buruk. Kesadaran sudah melampaui benar salah, baik buruk. Kesadaran hanya bisa melihat itu adalah kebenaran. Makanya tidak ada penolakan dalam kesadaran. Aduh, saya pengen semua orang di dunia ini sudah dikendalikan oleh kesadarannya. Pengen sekali. Makanya saya berbagi setiap hari Rabu menyampaikan ini. Biarlah walaupun lambat tapi dimulai. Semesta ini perlu orang-orang yang berkesadaran. Dan orang yang berkesadaran ini perlu menyumbangkan kesadaran individunya menjadi kesadaran kolektif. Yang disebut dengan kesadaran semesta. Melakukan dan orang lain atau merenungkan dan diri sendiri. Ini pertanyaannya, melakukan dan orang lain atau merenungkan dan diri sendiri? Jujur yang mana? Iya, begitu pelaksanaan hidup Bapak Ibu. Melakukan dan orang lain maksud saya, kita melakukan itu
biasanya semata-mata karena orang, karena validasi orang. Betul enggak? Tapi orang yang sudah bebas dari validasi orang lain, dia tidak terjebak melakukan dan orang lain. Justru dia merenungkan dan diri sendiri. Tidak penting. Kenapa? Karena kalau saya sudah memperbaiki diri saya dan saya sudah baik, maka orang lain pasti akan baik. Jujur Bapak Ibu, Bapak Ibu ingin memperbaiki keadaan, keluar apa ke dalam? Kalau ada peristiwa yang tidak diinginkan terjadi dalam hidup, Bapak Ibu keluar apa ke dalam? Yang benar. Kalau gitu saya mau tanya, kalau pasangan selingkuh, keluar apa ke dalam? Tuh, baru kalau dikasih contoh baru mikir. Pasti melakukan dan orang lain. Bukan merenungkan dan diri sendiri. Kalau orang yang sudah bijaksana, apapun yang terjadi, dia selalu berfokus pada dirinya. Jangan-jangan ini terjadi karena kekurangan saya. Dan orang yang semacam ini tidak pernah merasa dirinya sebagai korban. Saya tahu wajah-wajah kayak gini ya, begitu. Kalau dikasih contoh tadi baru. Dan selama ini kalau ada situasi yang tidak diinginkan, pasti satu kita menyesali keadaan. Yang kedua, pasti menyalahkan orang lain. Bapak Ibu coba, kalau ada anak melakukan tindakan yang tidak dikehendaki oleh orang tua. Ada gak orang tua yang sadar? Jangan-jangan anak saya begini karena pernah melihat perilaku saya. Oke teman-teman, jadi sekiranya videonya seperti itu, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.